Sebagian penyakit kelamin pria tidak berbahaya, tapi terkadang ada juga loh yang menimbulkan masalah. Apa aja sih? 1. Peyronie. Penyakit Peyronie adalah suatu kondisi di mana sebuah benjolan keras berupa plak terbentuk di bagian atas atau bawah si otong hingga membuat si otong melengkung. Terkadang, penyakit ini bisa membuat si otong terasa sakit. Penyebab terjadinya penyakit Peyronie masih belum diketahui dengan jelas, tapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko pria mengalami penyakit ini. Di antaranya cedera atau benturan pada si otong, vaskulitis, dan faktor genetik atau keturunan. 2. Priapismus. Priapismus adalah kondisi ketika si otong mengalami ereksi terus-menerus selama lebih dari 4 jam sehingga membuat si otong terasa sakit. Priapismus terjadi ketika darah mengalir ke pembuluh darah area otong tidak sepenuhnya kembali. Priapismus bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, anemia, cedera pada otong, gangguan di saraf tulang belakang, atau efek samping obat-obatan tertentu. Penyakit kelamin ini harus segera diobati karena bisa membuat si otong cedera atau terluka. Jika tidak ditangani dengan baik, dalam jangka panjang priapismus bisa menyebabkan terjadinya komplikasi berupa disfungsi ereksi. 3. Balanitis. Balanitis adalah peradangan di kepala si otong. Penyakit ini sering terjadi pada pria yang belum disunat atau yang kurang menjaga kebersihan otongnya. Pada pria yang tidak disunat, kotoran si otong atau sperma akan lebih mudah mengendap dan menumpuk bagian kulit kepala si otong atau kulup. Hal ini bisa memicu terjadinya infeksi, iritasi, dan peradangan di bagian kepala si otong. Saat mengalami balanitis, seorang pria akan merasakan beberapa gejala seperti nyeri saat buang air kecil, ruam, dan kemerahan pada kelamin. Muncul kotoran seperti lemak tebal di bawah kulup, pembengkakan di kepala si otong, serta nyeri di sekitar kepala otong atau kulup. 4. Phimosis. Phimosis adalah kondisi di mana kulup si otong terlalu ketat hingga tidak dapat ditarik kembali ke atas kepala si otong. Phimosis masih dikatakan normal jika terjadi pada bayi dan balita. Namun, jika menetap hingga remaja atau dewasa, kondisi kemungkinan disebabkan oleh adanya jaringan parut pada kulup. Phimosis sebenarnya tidak berbahaya, namun jika sampai menimbulkan keluhan tertentu seperti otong terasa nyeri dan bengkak tanpa kemerahan atau sulit buang air kecil, hal ini harus segera diobati. Pada orang dewasa, phimosis terkadang juga bisa disebabkan oleh infeksi seksual menular. 5. Paraphimosis. Paraphimosis adalah kondisi di mana kulup tidak dapat dikembalikan ke posisi semula setelah tertarik ke atas kepala si otong. Biasanya setelah ereksi atau ketika berhubungan seksual. Terhalangnya aliran darah ke otong akan menyebabkan perubahan warna ujung si otong menjadi merah tua atau kebiruan. Paraphimosis merupakan penyakit kelamin yang harus segera ditangani oleh dokter. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa membuat si otong menjadi nyeri, bengkak, mengganggu aliran darah ke otong. Hal ini bisa memicu terjadinya komplikasi serius seperti gangren pada si otong. 6. Kanker kelamin. Meski tergolong jarang terjadi, kanker kelamin merupakan penyakit kelamin yang berbahaya. Jika tidak segera diobati, kanker kelamin bisa menyebar ke bagian tubuh atau organ lainnya. Gejala kanker kelamin awalnya ditandai dengan adanya benjolan, ruam, atau luka di area si otong yang tidak sembuh setelah 4 minggu. Beberapa gejala lain dari kanker kelamin yang perlu diwaspadai adalah perdarahan dari si otong atau di bawah kulup, keluar cairan yang berbau tidak sedap dari si otong, pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan, serta perubahan warna pada kulit si otong. Untuk menghindari penyakit ini, jagalah selalu kesehatan dengan selalu melakukan hubungan seksual yang aman, yakni dengan menggunakan kondom dan tidak berganti pasangan.